Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Inovasi Pendidikan Mata Kuliah Bapak Septian SPD MPD yang beranggotakan saya, Nurmalia, dan rekan-rekan saya ada Arifani Khairulisa, Zainab Azawi, dan Dwi Ramadhani. Kami di sini akan mewawancarai guru SD Negeri Karawang Harja 02 terkait implementasi kurikulum merdeka dan penerapan e-learning dalam sekolahnya. Adapun materi yang akan kami wawancarai yaitu tentang tantangan guru dan sekolah dalam penerapan e-learning, lalu ada implementasi, dan yang terakhir adalah hasil dan motivasi belajar. Baiklah, untuk penjelasan lebih rincinya, marilah simak video dan ulasan berikut ini. Berbagai kurikulum yang berubah-ubah, mengalami perubahan, tapi pada prinsipnya intinya adalah meningkatkan siswa, meningkatkan keterampilan pada siswa, dan memudahkan dalam mencapai pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Semuanya habis sama. Mungkin nanti sedikit ada 7 pertanyaan lagi untuk pertanyaan pertama, apakah guru sudah dengan baik bagaimana cara menerapkan pembelajaran dalam kurikulum? Kalau memahami secara baik itu karena kan baru pertengahan tahun sekarang, lalu paham saja. Saya sebagai guru berusaha untuk mengikuti pembelajaran di Pertanyaan kedua, kesulitan apa saja yang biasanya dihadapi guru saat melaksanakan pembelajaran yang mendorong siswa berpikir lebih dalam dan kritis? Kesulitannya yang masih sama dan harus dari kondisi siswa itu sendiri. Kalau sekolah sudah berusaha kan memberikan fasilitas-fasilitas, memberinya buku, sarana dan prasarana. Jadi kalau siswa setiap tahun kondisinya lain-lain. Ada yang di bawah kemampuannya, ada yang di tengah, dan ada yang di atas. Kemudian, untuk kesulitannya menyesuaikan dalam pengajaran itu yang bersifat siswa aktifnya di bawah. Apakah sekolah sudah memberikan dukungan yang cukup seperti misalnya mengajar, pelatihan, dan bimbingan untuk membantu guru? Sudah, kalau sekolah sudah berusaha menyesuaikan anjuran dari pemerintah baik sarana prasarana keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang selanjutnya guru, ini apabila masyarakat keterbatasan yang mendengar, bagaimana cara kami guru memberikan pembelajaran yang dalam dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Kalau profil pelajar Pancasila kan istilah sekarang bukan profil pelajar Pancasila, ini dimensi profil tulisan pendapat itu. Kalau dulu kan 5, sekarang jadi 8. Nah caranya, ya kalau guru-guru itu sendiri pengibasan itu, misalkan guru-guru yang mendapatkan pelatihan, menibas mendapatkan pelatihan yang termasuk dalam. Lalu dalam penerapannya, apakah pembelajaran dari dua siswa dengan berbagai kritis, kerjasama dan pendidikan? Ya, bisa lebih memberikan semangat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar yang lebih banyak mengajak mereka untuk berpikir karena kan mereka mesti lalu bagaimana tanggapan? Ya karena kan kalau kondisi siswa dengan kemampuan itu ada. Kalau kondisi pagi siswa masih semangat. Kalau siang bagi siswa maupun gurunya itu juga ada rasa dari untuk menyikapi tersebut. Tetap semangat harus digagalkan, harus diadakan supaya siswa semangat, supaya guru juga semangat. Nah, dengan metode-metode tertentu aja yang bisa memberikan motivasi kepada siswa. Jadi paksaan dunia merdeka berdasarkan pembelajaran dalam apa saja hal baik yang sudah dicapai dan hasil Semua dari
dulu merasakan tidak bisa ini pembelajaran itu. Tapi lama-lama setelah ibu gitu sambil ramu, sambil ini, sambil berpikir bahwa kemarin itu guru mengajarkan satu guru contoh darah ya, darah kalau kena air kan itu cair itu cair kan apa namanya kalau kena panas kan menggumpal gitu ya. Baru ingat itu setelah beberapa bulan guru mengajarkan, setelah guru mengajarkan masih indah gitu sih mengajarkannya dalam mencapai prinsip pembelajaran ini bisa diukur itu. Jadi bisa diukurnya setelah beberapa hari atau setelah beberapa bulan. Terima kasih atas jawabannya, sangat amat membuat kita lebih berwawasan lagi terkait learning, karena kita juga kan belum mengetahui mempelajari dibacakan. Iya. Jadi kita akan mencari tenaga kerja yang ahli Dan juga kebijakan. pasti Bu memuaskan. Untuk solusi inovatif yang kelompok kami berikan untuk masalah yang kita temukan di SDN Karangraharja 02, yaitu kurang meratanya penerapannya atau pengimplementasian deep learning, yaitu kita dapat memanfaatkan teknologi digital dan platform daring. Jadi di zaman yang maju ini kita sebagai guru harus dapat menggunakan, atau kita sebagai guru harus update ya, karena di platform digital atau teknologi sekarang itu banyak memuat informasi yang kita butuhkan. Contohnya deep learning ini gitu ya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan hasil pendidikan atau kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Jadi kita sebagai guru wajib menggunakannya dengan baik. Kemudian untuk guru kita juga dapat mengadakan seminar atau webinar bersama guru-guru lain yang telah berhasil menerapkan deep learning, sehingga di sana kita mendapatkan informasi, kita dapat sharing juga untuk guru-guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan deep learning, sehingga kita mendapatkan pencerahan dan ilmu-ilmu baru gitu. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan platform interaktif gitu ya. Yang zaman sekarang itu banyak orang membuat konten-konten yang menarik, yang edukatif. Nah, kita dapat menontonnya atau dapat menyimaknya terkait dengan deep learning, baik tentang penerapannya atau tantangan dalam penerapan deep learning itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mendiseminasikan deep learning kepada guru-guru? Jawaban yang kedua adalah sebuah lembaga membangun komunitas belajar sebuah guru. Jadi kayak komunitas belajar guru gitu. Di situ guru-guru kumpul untuk bertukar pikiran tentang materi deep learning. Jadi apa yang mereka dapatkan, kan beberapa guru itu kan dikirim untuk mengikuti placement deep learning. Lalu setelah melakukan semacam training, mengikuti kegiatan deep learning, nah 2 guru tersebut itu nanti kumpul sama teman-teman yang lain mengatakan praktik teman sejawat gitu kan. Nah di situ mereka itu bertukar pikiran untuk mengetahui pembelajaran deep learning ini akan seperti ini. Nah seterusnya semua permasalahan di kelas apapun akan diselesaikan di komunitas belajar guru. Supaya apa? Supaya semua guru mengetahui permasalahan yang ada di sekolah itu, mengetahui solusi yang akan dipakai, lalu mengetahui juga deep learning itu selanjutnya akan seperti apa berkelanjutan. Nah, solusi yang kedua ini, komunitas belajar guru itu merupakan solusi jangka panjang karena solusi ini bisa dipakai kapanpun dan guru akan bisa melakukan kapanpun gitu. Kan guru akan selalu berkumpul di sekolah, ketika ada masalah langsung diadakan perkumpulan guru-guru untuk membahas permasalahan dan diseminasi yang sudah didapatkan. Program pendampingan terstruktur dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan edukatif, reflektif, berbasis asesmen diagnostik dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal guru yang bisa dibarengi dengan penyampaian materi interaktif serta refleksi umpan balik. Dalam hal ini, guru juga dapat menyusun modul yang menyediakan RPP konkret berbasis 3 pilar deep learning, yakni meaningful, mindful, dan joyful learning. Semoga ketiga solusi inovatif yang dijabarkan tersebut dapat menjadi referensi yang mengatur
mengatasi tantangan yang dihadapi guru maupun sekolah dalam penerapan deep learning di SDN Karangraharja 02. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Sekolah Dasar Negeri Karangraharja 02, kepada Ibu Aminah SPD, dan kepada Bapak Septian Mukhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Kurang dan lebihnya atas video kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.